Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramazaki Darussalam dari kelas D2, nomor NIM 2190302248 kelas D2. Yang terhormat kepada Pak Boni selaku dosen ilmu alamiah dasar. Pada kali ini saya akan mempersembahkan presentasi yang berjudul Sejarah Peradaban Manusia dan Perkembangan Teknologi. Sebagaimana sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi memiliki fase-fase. Fase pertama, kehidupan yang masih bergantung pada alam. Manusia terus mengambil kebutuhannya dari alam secara langsung, tanpa adanya upaya untuk mengembalikannya kepada alam. Sejarah peradaban manusia pada zaman batu, manusia masih bersifat food gathering atau menggantungkan kehidupan pada alam manusia. Pada zaman ini belum memiliki usaha menanam atau menciptakan sesuatu untuk menunjang kehidupannya agar tidak bergantung pada kondisi alam. Alhasil, manusia pada zaman itu sudah mengalami kepunahan ataupun kematian. Fase ini manusia memiliki lingkungan baru yang mereka ciptakan dari kehidupan keagamaan mulai terbentuk. Puncak sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi terjadi pada fase teknik efektif. Pada fase ini tercipta beragam teknik modern, terbangunnya peradaban seiring dengan kebutuhan pemakaian alat bantu kehidupan yang canggih. Peradaban mesin ditandai dengan kesatuan internasional, simbol yang menyatu internasional dan telah disepakati secara nasional, sehingga kemajuan teknologi didorong dari perkembangan ilmu pengetahuan. Teknologi dibentuk oleh ilmu yang terus berkembang, berinovasi, dan berkebutuhan. Sejarah peradaban manusia pada tahun Masehi dan alur peradaban manusia yang diprediksi akan terjadi di masa yang akan datang secara kronologisnya sebagai berikut. Di fase pertama, 2050 perjalanan keluar angkasa secara komersil dimulai. Dan yang kedua, 2021 mobil terbang akan mulai diperkenalkan. Dan yang ketiga, 2020 Search of Extraterrestrial Emergency yang beroperasi sejak 1960 memperkirakan akan bisa berkomunikasi dengan alien. Di 2004 akan ada penemuan fosil Homo floresiensis di Pulau Flores, Indonesia. Setelah teknologi menempuh perkembangan amat pesat di masa lalu hingga menyilaukan mata manusia, kini benar-benar orang mulai mempersoalkan akibat yang dibawa dari teknologi pada peradaban manusia sebagai keseluruhan, baik benturan teknologi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, akibat-akibat fisik maupun benturannya terhadap tata lingkungan sebagai keseluruhan. Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi, seperti adanya hardware, software, teknologi penyimpanan data storage, dan teknologi komunikasi Laudon 2006/174. Juga bidang-bidang lain seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Tahun 1650 sampai dengan 1955 dinyatakan oleh Alvin Toffler sebagai era industri. Era ini dimulai dengan terjadinya revolusi industri, yaitu sejak ditemukannya mesin-mesin industri. Tenaga kerja manusia di dalam pabrik mulai diganti dengan mesin. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu, saat ini kita berada pada zaman teknologi dan informasi. Sebagai contoh, kini telah ditemukan alat elektronik antibakteri pada mesin cuci, lemari es, dan pendingin ruangan, yaitu dengan menggunakan teknologi nano. Melihat kecenderungan dari perkembangan berbagai tahap yang dialaminya, jelas bahwa teknologi menjadi harapan jika terarah pada usaha meningkatkan mutu kehidupan manusia, yakni usaha untuk mencukupi. Satu, usaha pengadaan pangan dalam abad kemajuan yang pesat mengeratkan teknologi baru yang telah berkembang, seperti daun-daunan dan pembuatan produk daging tiruan dari sumber-sumber protein nabati. Yang kedua, peningkatan kesehatan. Berkat kemajuan IPA dan teknologi dengan ditemukannya mikroskop, sinar X obat-obat bius, transplantasi, vaksinasi, bidang kedokteran, pengobatan, dan wabah penyakit mengerikan dapat diteliti. IPA dan kemajuan teknologi telah mengenalkan cara-cara hidup dengan memelihara kebersihan lingkungan. Menguntungkannya, sampah-sampah di lingkungan merupakan pertanda sanitasi yang tidak higienis. Karena itu, supaya pengelolaan sampah secara daur ulang terus ditingkatkan sehingga dapat hindarkan adanya bahan-bahan tercemar.
Yang ketiga, perkembangan teknologi selama 50-100 tahun sebelum Perang Dunia Kedua, sektor industri yang dipelopori teknologi berkembang dengan pesat, yaitu dalam bidang pembuatan baja, jalan kereta api, industri mobil dengan mesin pembakaran dalam mesin-mesin besar, dan lain-lain. Namun pada saat itu banyak polusi yang dihasilkan dari pembuatan teknologi tersebut. Sesudah Perang Dunia Kedua muncullah revolusi hijau di bidang pertanian, industri, elektronik, dan lain-lain. Teknologi ini tidak banyak menghasilkan polusi. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. IPA dan teknologi masa depan. Bumi, planet tempat manusia bermukim, telah berumur kurang lebih 4,6 miliar tahun, dan manusia mulai muncul di permukaan tidak lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Kemampuan menulis dan membaca telah ada sejak 6.000 tahun yang lalu. Pertanian mungkin sedikit lebih tua, tetapi tidak lebih dari itu. Ilmu pengetahuan telah mengubah sejarah selama 300 tahun. Tetapi sebagai landasan teknologi yang mempunyai hubungan langsung dengan perekonomian baru berumur 150 tahun. Kenyataan ini menunjukkan betapa cepat perkembangan ilmu pengetahuan dan betapa sangat menakjubkan, bahkan menjadi suatu yang perlu direnungkan secara mendalam. Dan menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Wernher von Braun menembakkan roket V2-nya dari daratan Eropa ke pantai Inggris sebelum dasawarsa 60-an berakhir. Ia telah meluncurkan roket Saturn untuk menerbitkan pesawat antariksa Apollo yang membawa manusia ke bulan. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang demikian pesatnya mempunyai pengaruh langsung pada kehidupan. Pengaruh tersebut sifatnya berbeda-beda. Yang jelas perkembangan itu memengaruhi 4 bidang. Bidang intelektual, meninggalkan kebiasaan atau kepercayaan tradisional dan mengambil kebiasaan baru. Bidang industri dan kemampuan di medan perang. Perubahan yang dibawanya pada sosial lambat laun merambat dalam kehidupan politik. Perubahan maupun benturan terhadap tata lingkungan. Perkembangan IPA pada umumnya disertai proses penyuburan silang yang melahirkan bidang bagi ilmuwan terdisiplin dan teknologi baru, serta meningkatkan secara berlanjut pola interaksi yang disiplin adalah ciri penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Interaksi ini telah melahirkan bidang ilmu pengetahuan lingkungan, ilmu pengetahuan yang menangani masalah kompleks berskala global. Dan dalam contoh yang satu ini, kita sekarang mengenal perannya dalam pengembangan bioteknologi yang menjanjikan terobosan jauh meluas bagi aplikasi medis dan obat-obatan dan pangan. Begitu pula proses fotosintesis dikaji melalui mekanisme transfer sinkron antara donor-eksplor molekul. Dampak aplikasi penting. Bila terungkap dan dikuasai sepenuhnya, maka ini merupakan suatu proses contoh keberhasilan manusia meniru alam dalam memanfaatkan energi surya dengan proses yang telah dipilih dan alam dan dioptimalisasikannya sepanjang masa. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.